Ki Ageng Mangir Wonoboyo III, penguasa tanah merdeka. Mangir merupakan nama dari sebuah dusun yang berada di Kelurahan Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. Dusun ini terbilang bersejarah karena latar belakang legenda yang mengakar kuat di masyarakatnya. Secara historis, berangsur-angsur, Mangir dipimpin oleh dinasti Wonoboyo, di mana pada saat Panembahan Senopati, penguasa Mataram berkuasa, Mangir dipimpin oleh Wonoboyo III yang melanjutkan tahta dari Wonoboyo I dan Wonoboyo II. Dalam legenda ini, Wonoboyo III juga lekat dengan julukan Ki Ageng Mangir atau lengkapnya Ki Ageng Mangir Wonoboyo III. Tidak hanya itu, ia juga memiliki senjata berupa tombak yang sangat kuat. Nama dari tombak tersebut adalah Baru Klinting. Konon, tombak tersebut merupakan lidah seekor ular naga raksasa yang memiliki nama Baru Klinting. Wonoboyo III mengemban mandat dari para leluhurnya dengan menganggap Mangir sebagai perdikan dari kerajaan Majapahit. Tulis Sudartomo Macarius dalam prosidingnya berjudul Legenda Wonoboyo, Persepsi Masyarakat Perdikan Mangir, terbitan tahun 2017. Akibat status perdikan itu, Wonoboyo III dan masyarakatnya merasa bahwa mereka tidak memiliki kewajiban untuk pasok Glondhong Pengareng-areng atau menyerahkan hasil panen sebagai pajak kepada Majapahit. Setelah Majapahit runtuh, perdikan Mangir menjadi incaran kerajaan Mataram. Namun, sejarah mencatat bahwa Wonoboyo III tidak mau tunduk kepada Mataram. Oleh Wonoboyo III, Mangir dipertahankan sebagai daerah perdikan yang bebas dari intervensi kuasa. Beberapa kali Panembahan Senopati mengirimkan delegasi untuk berunding dan bernegosiasi. Tujuannya untuk membawa Mangir ke dalam bagian dari vasal Mataram. Namun, beberapa kali pula tawaran itu ditolak Wonoboyo III. Bukan tanpa alasan penolakan itu. Bagi masyarakat Mangir, wilayah mereka sangat subur dan berpotensi menjadi lumbung padi dari kerajaan Mataram. Dengan keberaniannya, Wonoboyo III tidak mau memenuhi harapan kerajaan Mataram. Saat Marang, Panembahan Senopati mengarahkan prajurit kerajaan untuk mempersiapkan perang melawan Ki Ageng Mangir. Namun, Ki Juru Mertanu, yang merupakan penasihat kerajaan Mataram, tidak menyetujui ide tersebut. Ia berpendapat bahwa Ki Ageng Mangir tidak dapat dikalahkan dengan perang. Peperangan justru hanya akan menimbulkan banyak korban. Panembahan Senopati akhirnya mempertimbangkan masukan dari penasihat kerajaan. Penolakan demi penolakan inilah yang pada akhirnya menimbulkan gejolak di antara Mangir dengan Mataram. Panembahan Senopati mulai menyusun rencana yang tak terduga demi membawa Mangir ke dalam integrasi kuasa Mataram. Menyadari tentang kesulitan untuk menaklukkan Mangir lewat sebuah peperangan, Panembahan Senopati juga menghindarkan adanya konflik berdarah yang akan merugikan kedua belah pihak. Maka dari itu, siasat yang dilakukan adalah menyusun rencana agar putri dari Panembahan Senopati bernama Pembayun untuk menyamar menjadi penari jalanan. Tujuannya untuk menarik Wonoboyo III yang keras kepala. Terdapat beberapa versi dalam prosiding karya Widya Putri Reolita yang berjudul Variasi Legenda Ki Ageng Mangir berdasarkan tradisi masyarakat pendukung tahun 2017, yakni dari versi Abdi Dalem dan versi keturunan dari Wonoboyo III. Versi pertama, setelah Putri Pembayun melaksanakan tugas dari ayahnya, ia mulai memasuki kawasan Mangir dan menarik perhatian orang-orang yang ada di sana. Tak terkecuali Wonoboyo III yang terpesona melihatnya. Wonoboyo III pun melakukan pendekatan karena telah jatuh hati. Tak terkecuali juga Pembayun yang ternyata juga mencintai Wonoboyo III. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk menikah. Ketika prosesi pernikahan dilangsungkan, dalam adat Mataram, Wonoboyo III melakukan sungkeman kepada bapak mertuanya, Panembahan Senopati. Tanpa persenjataan yang melindungi dan keikhlasan hati, ia merunduk ke kaki mertuanya. Nampak dalam jiwa Panembahan Senopati
untuk dapat menaklukkan Mangir dengan cara menyerang Wonoboyo III, menantunya sendiri. Dalam keadaan tidak siap, secara mengejutkan sang raja membenturkan kepala Wonoboyo ke batu yang dipijaknya. Benturan kerasnya itu membuat lekukan pada batu yang dipijak Panembahan Senopati yang dikenal dengan Watu Gilang. Digambarkan bahwa kepala Wonoboyo III dibenturkan hingga pecah dan mati seketika secara tragis. Pada versi kedua, hampir tak jauh berbeda. Setelah jatuh hati dan menikah, Pembayun yang tengah mengandung anak Wonoboyo III mengaku bahwa dia merupakan putri dari Panembahan Senopati, lawannya dalam sengketa Mangir. Mengetahui hal tersebut, Wonoboyo III pun marah bukan kepalang karena merasa dihianati. Ia pun bahkan dengan tega berencana akan membunuh istrinya itu. Namun, bagi Pembayun, anak yang dikandungnya adalah bukti cintanya kepada Wonoboyo III. Mendengar hal tersebut, Wonoboyo III pun luluh dan menggagalkan rencananya. Hingga momen sowan menghadap mertuanya pun terjadi. Sejak memasuki singgasana sang raja, abdi dalam Mataram telah meminta Wonoboyo III untuk meletakkan semua senjatanya. Tanpa ada perlindungan diri, dengan ikhlas menghadap mertuanya, Wonoboyo III pun melakukan prosesi sungkem. Merunduk penuh dengan kerendahan dan hormat kepada mertuanya. Namun, tidak dengan Panembahan Senopati. Ia masih menempatkan dendam dan ambisinya untuk mendapatkan Mangir sebagai bagian dari kekuasaan Mataram. Maka dengan sekejap, ritus sungkeman berubah menjadi tragedi berdarah. Dihantamkannya kepala Wonoboyo III ke batu pijakan Panembahan Senopati hingga pecah. Batu itu bahkan digambarkan hingga berubah menjadi cekung akibat kerasnya hantaman. Kisah ini menjadi legenda tragis yang menyelimuti kisah Wonoboyo III yang kemudian dikenal juga dengan Ki Ageng Mangir. Pembayun yang melihat hal tersebut terjadi pada suaminya langsung menangis sejadi-jadinya. Tentunya karena Pembayun juga sangat mencintai suaminya tersebut. Ki Ageng Mangir akhirnya dimakamkan di makam kerabat Mataram Kota Gede. Untuk mengenangnya, tempat tinggal dari Ki Ageng Mangir dinamakan sebagai Desa Mangir. Itulah cerita Ki Ageng Mangir yang tragis. Nah, versi mana yang Anda percaya? Tuliskan di kolom komentar. Karena percaya tidak percaya, terserah bagaimana Anda menyikapinya.